Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Silakan Mbak Delta. Di tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, terima kasih. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ya, siap? Ya, ayo siap-siap berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, terima kasih Mbak Alika. Silakan duduk kembali. Sebelum mulai pelajaran, apakah anak-anak kelas 3 berangkat semua? Ada yang tidak berangkat? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Ada yang sudah tahu siklus hidup hewan? Apa sih siklus hidup hewan itu? Apa ya? Ada yang tahu? Belum? Nah, siklus hidup hewan itu adalah proses perkembangbiakan hewan dari lahir atau kecil hingga dewasa. Sering kita sebut sebagai metamorfosis. Apa? Nah, sekarang metamorfosis itu perjalanan hidup hewan dari kecil hingga dewasa. Kita sebut sebagai metamorfosis. Nah, coba sekarang metamorfosis itu ada beberapa yang melahirkan, ada juga beberapa yang bertelur. Nah, coba sekarang sebutkan, ada yang bisa memberi contoh hewan bertelur itu contohnya apa? Ada yang bisa? Iya, Mas Agam. Coba hewan yang bertelur itu apa contohnya? Ayam. Ada lagi kelompok 2? Mbak Feby? Angsa. Apakah angsa bertelur? Iya, betul. Ada lagi hewan yang beranak. Ada yang bisa memberi contoh hewan beranak? Kelompok 1, kelompok 2? Iya, kelompok 1 hewan yang beranak, Mas Alif. Sapi, iya betul. Kelompok 2 ada yang bisa memberi contoh? Ya, Mas Adit. Kucing, ya kucing itu juga beranak. Nah, sekarang ada yang bertelur, ada yang beranak. Bertelur itu namanya ovipar. Apa? Nah, yang beranak namanya vivipar. Apa? Dan yang terakhir ada juga yang bertelur tapi juga beranak. Namanya apa? Ya antara gabungan dari keduanya. Berarti ovovivipar. Nah, sampai di situ dulu. Ada yang mau bertanya dulu? Belum. Nah, baik. Siklus hidup hewan. Pak Guru lanjutkan. Nah, apa sih tujuan kita belajar tentang siklus hidup hewan? Nah, tujuannya yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan tahapan siklus hidup beberapa hewan. Jadi nanti setelah pelajaran ini kamu diharapkan mampu menjelaskan, ya, mampu menjelaskan siklus hidup beberapa hewan. Dan yang kedua, peserta didik dapat membedakan siklus hidup berbagai hewan. Ya, ada berbagai jenis hewan, nanti kalian diharapkan bisa membedakannya. Ya. Yang terakhir, yang ketiga,
peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam siklus hidup hewan. Apa sih perbedaannya? Nah, diharapkan nanti setelah pelajaran ini selesai, kalian bisa menyelesaikan 3 tujuan pembelajaran ini. Siap? Siap? Alhamdulillah kalau siap. Kayaknya masih tegang. Yuk, anak kelas 3. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Baik, perhatikan untuk yang selanjutnya. Pak Guru punya siklus hidup ayam. Bagaimana sih siklus hidup ayam itu? Nah, yang pertama, siklus hidup ayam itu dimulai dari telur. Ayam betina akan mengumpulkan telurnya di sarang dan mengerami telurnya supaya tetap hangat ya, dan induk betina mengerami biasanya sampai 21 hari. Sebelumnya Pak Guru punya mainan. Nah, silakan diamati untuk siklus hidup ayam. Sambil Pak Guru jelaskan, nanti kalian juga mengamati siklus hidup ayam. Coba dari yang sudah Pak Guru berikan itu silakan diamati. Untuk yang pertama, ayam itu bertelur. Okay? Setelah 21 hari, ayam itu akan menetas. Ya, setelah menetas, anak-anak ayam dia akan besar. Nah, coba yang kalian amati, adakah perbedaan dari ayam yang kecil dengan ayam yang besar? Tidak, berarti itu termasuk ke dalam apa? Metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, karena hanya mengalami berapa? 3 tahap saja. Ya, jadi itu tidak termasuk ke dalam metamorfosis yang sempurna. Jelas ya? Nah, untuk yang selanjutnya, Pak Guru punya gambar apa ini? Ikan emas. Ikan emas betina itu menyimpan telurnya tidak di sarang. Dia tidak punya sarang. Lah, bagaimana caranya ikan itu menetaskan? Nah, para ikan emas itu menyimpan telurnya pada tanaman. Ada beberapa tanaman yang hidup di air. Coba sebutkan apa saja tanaman yang hidup di air. Ayo, ada yang bisa? Iya, Mbak Zaro, coba. Kangkung, ya, kangkung, betul. Ada lagi yang hidup di air? Apa? Eceng gondok. Iya. Nah, ikan-ikan itu akan meletakkan telurnya di tanaman itu yang ada di air. Setelah 2-3 hari menetaslah bayi-bayi ikan yang sangat kecil. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Iya, ada yang mau tanya tentang ikan mas dulu? Tidak. Ya sudah, kalau tidak terima kasih, kita lanjutkan lagi ya. Untuk tahap selanjutnya ada gambar apa ini? Ayo. Sapi. Iya. Sapi. Nah, pertanyaannya sekarang, sapi itu bertelur atau beranak? Beranak. Iya. Apakah sapi itu ada perubahan bentuk dari kecil sampai dewasa? Tidak. Ada perubahannya? Tidak. Tidak. Berarti seperti ayam. Berarti termasuk metamorfosis apa, yo? Tidak sempurna. Sapi sendiri berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak sapi sendiri pertama kali keluar dari induknya, mereka minum susu, ya, minum susu dan cari makan sendiri juga. Apa makanannya sapi? Rumput. Iya. Sapi menjadi dewasa saat berumur 1-2 tahun. Sapi liar biasanya hidup sampai 20 tahun.
sapi liar yang ada di pegunungan, ada yang dilepas, ya. Ada sapi yang dilepas itu biasanya sampai 20 tahun. 20 tahun saja sudah tua kalau sapi. Baik. Nah, ini tentang siklus hidup sapi. Ada yang bertanya dulu? Tidak, pinter-pinter dan yang kelas 3 ya. Sip. Lanjut, ada kupu-kupu metamorfosis. Kupu tahapannya itu apa saja sih? Nah, di sini kebetulan Pak Guru sudah bawa sesuatu lagi tentang metamorfosis kupu-kupu. Dimulai dari apa dulu sih? Coba silakan diamati. Ya. Nanti ada tugasnya untuk kalian. Nah, pertama, tahapan metamorfosis kupu-kupu ini adalah contoh metamorfosis yang sempurna. Yang apa? Sempurna. Loh, kok bisa? Apa bedanya sih? Nah, coba kita amati dari kedua alat peraga itu. Ya, silakan diamati semuanya. Apa yang membedakan dari itu sih? Nah, sebelum itu Pak Guru jelaskan dulu. Untuk tahapan kupu-kupu, yang pertama adalah telur. Ya, telur kemudian menetas menjadi ulat, bukan langsung menjadi kupu-kupu. Telur itu jadi ulat dulu. Ya. Menetas dari telur masuk ke tahap kedua, yaitu ulat. Di tahap ini ulat akan banyak makan. Ulat makannya apa? Daun. Ya, ulat itu pada fase ini larva ulat itu akan makan lebih banyak dari biasanya. Ya. Makan banyak sekali. Untuk apa sih? Untuk menyimpan energi yang diperlukan untuk bermetamorfosis pada tahap selanjutnya. Coba dilihat di alat peraga, ada ulatnya apa tidak? Iya, ada ulatnya. Itu tahap kedua. Selain itu, ulat akan mengalami beberapa kali ganti kulit. Ya, seiring dengan pertumbuhannya, tahapan ini berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa tahun. Itu untuk tahapan ulat. Jadi lama sekali dia menjadi ulat. Ya. Untuk tahap selanjutnya setelah ulat ada kepompong atau biasa disebut pupa. Ya, coba dilihat di alat peraga, ada pupanya apa tidak? Ada. Nah, sekarang pupa pada tahap ini, larva membentuk pupa di dalam kepompong. Pupa biasanya tidak bergerak. Nah, jadi tadi ulat itu makan banyak, disimpan, terus tinggal tidur. Ada yang seperti itu, habis makan terus tidur ada? Berarti kayak ulat tidur berhibernasi, ya, tidur dalam jangka waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Biasanya tidak bergerak. Ada yang pernah lihat kepompong? Ada. Apakah dia bergerak? Tidak. Tidak bergerak, ya, tidak bergerak, hanya diam saja. Ibarat kata tadi dia jadi ulat, tidak ada yang suka, terus dia makan banyak, terus tidur karena tidak ada yang suka, tidur dan berdoa supaya apa? Supaya ini. Nah, supaya apa? Dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, jadilah kupu-kupu. Nah, jadi berdoa kepada Allah sehingga dia berubah menjadi makhluk yang paling disukai, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu keluar dari kepompong sebagai imago namanya. Ya, sebagai imago atau dewasa.
Pada tahap ini, kupu-kupu memiliki sayap yang harus dikeringkan dan dikembangkan sebelum dapat terbang. Jadi sayapnya itu ketika baru keluar dari kembang masih basah. Terus dia perlu mengeringkannya dulu. Ya, seperti itu. Ya. Terus biasanya warnanya juga beraneka ragam. Ada yang coklat semua, kupu-kupu besar. Ada. Pernah lihat? Ya, biasanya kalau di desa, kalau ada kupu-kupu yang besar coklat berarti mau ada tamu. Seperti itu. Ya. Pernah? Ya, pernah dengar orang tuamu bilang seperti itu? Pernah, ya. Setelah keluar jadi kupu-kupu yang sangat indah sekali. Ada yang suka kupu-kupu? Biasanya perempuan ya. Iya. Nah, metamorfosis kupu-kupu itu melibatkan beberapa perubahan dramatis dalam bentuk dan fungsi tubuh. Ya, kita refleksikan kembali dari telur, kita ulangi lagi hingga menjadi kupu-kupu. Setiap tahap memiliki karakteristik unik. Iya atau tidak? Dan peran penting dalam siklus hidup kupu-kupu. Telur, terus jadi apa lagi tadi? Ulat, terus jadi kapongpong, terus jadi kupu-kupu. Ya, itulah siklus hidup kupu-kupu. Coba dilihat. Kira-kira apa ini? Ayo, kira-kira. Lagu. Ya, kalian tahu lagu anjingku apa tidak? Aku punya anjing kecil, ku beri nama Eli. Dia suka berlari-lari. Pernah dengar lagu itu? Nah, coba ini nadanya seperti itu. Ya, siap? Coba dilihat semua. Siap? 1. Yang keras nggih. 2, 3. Pada hewan yaitu ada 2. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sambil tepuk. Sempurna. Telur, larva, lalu pupa, telur, nimfa dan imakron. Nanti dulu ada 1 kali lagi. Nah, yo, nadanya sama seperti tadi supaya kalian ingat. Yo, 1, 2, 3. Kupu-kupu lalat nyamuk, lebah semut dan katak, kumbang dan juga nganga sutra. Metamorfosis sempurna. Yo, kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah untuk hewan yang tidak sempurna. Ayo tepuk tangan untuk kelas 3. Hebat semua 3 semua ya. Ya, baik, terima kasih. Sebelum Pak Guru lanjutkan, ada yang mau bertanya tentang metamorfosis? Tidak ada. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, Pak Guru punya sesuatu lagi di sini untuk kerja kelompok. Oke. Jadi nanti kalian menulis pertama, menulis anggota kelompoknya dulu. Siapa saja anggota kelompoknya ditulis. Setelah itu, ini namanya lembar pengamatan. Ya, kalian amati, kalian untuk yang terakhir kalian kerjakan di sini. Setelah kalian amati, lihat pertanyaannya,
diisi. Kedua dan ketiga. Apa sih perbedaannya dari kedua metamorfosis ini? Yang sempurna dan tidak sempurna. Perbedaannya apa sih? Coba nanti diskusikan dengan teman-temanmu, dikerjakan di sini, ya. Ya, siap? Terus yang selanjutnya ada lagi metamorfosis kupu-kupu. Coba kalian masih ingat apa tidak urutannya itu bagaimana sih? Nah, nanti kalian bisa menggunting. Ya. Sudah ada yang bawa gunting, lem, tapi ingat hati-hati menggunakan gunting. Jangan buat mainan dengan temannya. Hanya digunakan untuk menggunting kertas ini saja, ya. Setelah digunting bagaimana? Kita tempelkan kepompong sih nomor berapa ya? Dihitung lagi. Kalau lupa pakai lagu itu boleh, ya. Kan nanti kalian salah satu ke depan kelas untuk presentasikannya. Siap? Iya, silakan kelompok 1, kelompok 2. Nah, nanti kalau susah mengguntingnya Pak Guru bantu, boleh, tidak apa-apa. Silakan. Coba yang mana? Bagaimana? Ada yang susah? Bisa mengguntingnya? Ya, boleh dilepas ya. Silakan. Sudah selesai? Alhamdulillah kalau sudah selesai, ya. Coba sekarang tinggal dipresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ayo. Kelompok 1 atau kelompok 2? Silahkan. Ayo maju. Kelompok 2 mau mempresentasikan. Coba kalian perhatikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami berdasarkan hasil pengamatan proses metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama ada telur. Yang kedua ulat. Yang ketiga kepompong. Yang keempat kupu-kupu. Itu berarti termasuk metamorfosis apa, Mbak? Kupu-kupu. Metamor apa? Sempurna apa tidak sempurna? Sempurna. Sempurna karena melewati berapa tahap? 4. Ya. Boleh dilanjutkan, silakan. Berdasarkan hasil pengamatan proses metamorfosis ayam. Yang pertama, telur ayam. Telur ayam dierami induknya selama 21 hari. Lalu setelah 21 hari dierami induknya, menetaslah anak ayam. Anak ayam tumbuh dewasa. Lalu ayam dewasa menjadi ayam jantan. Ya, itu metamorfosis pada Ayam. Nah, berarti ayam itu termasuk metamorfosis yang apa? Yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Kenapa? Karena hanya memiliki 3 tahap. Iya, bolehkah selesai? Belum ya? Oh iya, coba lanjutkan. Perbedaan proses metamorfosis kupu-kupu dan ayam adalah kupu-kupu memiliki 4 perubahan bentuk dan ayam hanya memiliki 3 tahap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk luar biasa sekali, ya. Penampilan yang sangat
Baik dan bagus sekali. Sudah berani maju ke depan dan mempresentasikan. Mempresentasikan apa ya? Ayam, kupu-kupu. Ya, ya. Pak Guru harapkan untuk lain kali kalian bisa mempresentasikan lagi, ganti sama yang lain. Ya. Siap yang lain? Nah, baik. Coba sekarang Pak Guru kumpulkan dulu yang ini. Coba, Mbak. Sebelumnya, ada yang mau ditanyakan tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tidak ada? Tidak. Nah, coba sekarang Pak Guru mau tanya, apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Kita sudah belajar apa hari ini? Yang keras apa? Metamorfosis pada hewan. Jadi kesimpulannya, metamorfosis pada hewan itu ada berapa ya? 2. Iya, metamorfosis ada 2. Yang pertama, metamorfosis yang tidak sempurna. Yang kedua apa Mas Adit? Metamorfosis yang sempurna. yang sempurna. Contohnya yang tidak sempurna tadi yang apa ya? Contohnya hewan apa ya yang metamorfosisnya tidak sempurna? Ayam. Terus? Sapi. Terus? Kambing. Ada lagi yang sempurna. Kupu-kupu. Di lagu ada ya tadi? Nah, coba kita nyanyikan lagi metamorfosis yang tidak yang sempurna. 1, 2, 3. Kupu-kupu lebah samud dan katak. Terima kasih. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Alhamdulillah kalau kalian senang, Pak Guru juga ikut senang. Ya, sebelumnya Pak Guru punya sesuatu lagi buat kalian. Kali ini ada tugas mandiri. Jadi bukan kelompok. Ya, nanti nilainya sendiri-sendiri. Siap? Silakan diberi nama, jangan lupa nama dan kelas. Baik, sudah selesai? Sudah, terima kasih. Di situ saja nanti Pak Guru yang mengumpulkan, ya. Pertama Mas Adit dan sebelum pulang, mari kita tepuk pulang. Ada yang sudah bisa? Iya, siap? Biar semangat lagi sambil berdiri. Ayo, sambil berdiri. Siap? Tepuk pulang. Iya, coba sekali lagi sebelum pulang kita nyanyikan bareng-bareng supaya kita ingat nanti sambil pulang sambil menyanyikan lagu Metamorfosis. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Baik, sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Baik, terima kasih. Silakan pulang dari kelompok 1 dulu, bisa berbaris keluar. Silakan.